Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim, wasi'il maghfirah, kathiril atayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'il mursalin, habibi rabbil alamin, imamil ghurril muhajjalin, سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مدد يا سيدي يا رسول الله يا أصحاب رسول الله مدد. مدد يا مشايخنا مدد يا شيخنا دستور إلهي أنت مقصود والمطلوب. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita yang hadir dalam kesempatan subuh ini. Ada Guru Faruk, Guru Bahrain, Guru Subhan, Guru Arnaid dari Sagarnan, Guru Subhan, dan semua guru-guru kita, orang-orang tua kita. Mudah-mudahan Allah jagakan mereka selalu, Allah berikan kesehatan, kelapangan, keberkahan, agar terus dapat memberikan manfaatnya bagi umat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah kajian subuh Sabtu Masjid Al-Ansar, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita. Allah tutupkan aib-aib kita yang banyak dari dunia hingga akhirah. Allah hapus catatan dosa-dosa kita dengan kasih sayangnya, dan Allah tolong kita untuk dapat lebih mendekatkan diri kepadanya, diberikan kemudahan, kesehatan, kecukupan, sehingga kita terus taat dan terus dapat beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, di penghujung bulan Sya'ban yang mulia ini, Sya'ban al-Mu'azzam, Sya'ban al-Mukarram, semoga kita selalu mendapatkan apa yang Allah janjikan dari keberkahan-keberkahan yang terdapat pada bulan ini. Berturut-turut bulan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani dengan secara sederhana dalam kitabnya Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq itu memaparkan kemuliaan-kemuliaan 3 bulan utama ini tercermin daripada huruf-hurufnya. Bulan Rajab terdiri daripada 3 huruf, huruf Ra, huruf Jim, huruf Ba, berisi rahmatullah, rahmat Allah, judullah, kedermawanan Allah, birrullah, kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Sya'ban demikian pula ada 5 huruf, huruf Shin, huruf Ain, huruf Ba, huruf Alif, huruf Nun. Shin Asy-Syarab, bulan ini adalah bulan yang dimuliakan, dan semoga orang-orang yang taat kepada Allah dijadikan Allah orang-orang yang mulia di sisinya. Al-Ain dari kata Al-Inayah, mendapatkan perhatian, juga bermakna al-aun, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan ini orang-orang yang beriman kepada Allah mendapatkan perhatian khusus dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Huruf Ba, al-birru, kebaikan, maka bulan ini penuh dengan kebaikan-kebaikan. Al-Alif, al-ulfah, kedekatan, bulan ini mendekatkan kita kepada Allah, mengantarkan kepada Ramadan. Nun, bulan ini adalah bulan yang penuh dengan cahaya. Firman Allah, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu firman Allah diturunkan pada bulan Sya'ban, bulan yang penuh dengan cahaya, agar kita bersalawat kepada sang cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bulan Ramadan demikian pula, terdapat 5 huruf, huruf ra, huruf mim, huruf dad, huruf alif, huruf nun. Rahmatullah, maghfiratullah, dhamanullah, jaminan dari Allah agar orang-orang dibebaskan daripada api neraka. Al-ulfah, mendapatkan ketenangan. Al-uns, ketenangan bersama Allah. Nun, cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkannya, amin ya rabbal alamin. Pada minggu yang lalu kita sudah mengaji apa yang diajarkan Allah kepada malaikat-malaikatnya agar bertasbih, yaitu dengan lafaz subhana rabbi wa bihamdih, subhana rabbi wa bihamdih. Hadis hasan sahih. Kemudian halaman 51, Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaddis, beliau ini ahli fikih, ahli hadis, bergelar Muhyiddin, yang menghidupkan agama, Abu Zakaria bin Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin. Imam Nawawi rahmatullah alaih meninggalnya kalau tidak khilaf umur 45 tahun. Subhanallah, karyanya yang ditinggalkan betul-betul bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya dihabiskan untuk ilmu, untuk memberikan manfaat dan menjadi bukti daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa akan ada bagi umat ini orang-orang yang menjagakan agama, yang menghidupkan agama. Di antaranya adalah Al-Imam Abu Zakaria yang bergelar dengan Muhyiddin. Ada beberapa ulama yang digelar dengan Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Di antaranya adalah Al-Imam Nawawi. Di antaranya ulama Sufi Ibnu Arabi, gelarnya Muhyiddin. Itu di antara ulama-ulama yang bergelar dengan Muhyiddin. Kata beliau, wa hadza hina ashra'u fi maqsudil kitab. Dan inilah saatnya saya Imam Nawawi memulai melangsungkan untuk apa yang dimaksud dalam kitab ini. Mulai saya akan, kalau sebelumnya pengantar zikir-zikir, maka akan ini masuk kepada konten utamanya. Wa azkuruhu ala tartibil waqi', dan aku akan menyebutkannya, menuturkannya berdasarkan al-waqi', urutan kejadian ghaliban secara umumnya, kegiatan-kegiatan kita sehari-hari pada umumnya, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur. Itulah gawe kita tiap hari, mulai bangun tidur sampai mau tidur. Ada yang bertanya, macam mana saya ini Ustaz? Apa Pak? Sebab saya ini dikit-dikit nak tidur, dikit-dikit nak tidur. Itu payah. Amalan ini kan dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, artinya dari mulai pagi sampai malam. Ini gaweannya tidur terus. Bacalah doa tidur terus. Tidur, doa bangun tidur, mau tidur, doa bangun tidur. Tapi tentu tak ada elok lah ya. Orang mukmin itu harus bersemangat, harus sehat, harus bermanfaat, dan harus berkiprah sebagai khalifatullah fil ardh, yang menggantikan Allah di muka bumi.
Wa abda'u bi awwali istiqazil insani min naumihi, dan saya memulainya dengan awal bangunnya seseorang min naumihi, dari tidurnya. Thumma ma ba'dahu, kemudian apa yang setelahnya. Ala tertibi, secara berurut sesuai aktivitas umumnya manusia. Ila naumihi, sampai tidurnya kembali. Fil laili, pada malam hari. Maksudnya ini. Thumma ma ba'da istiqadhatihi fil laili, kemudian ada aktivitas ataupun amalan atau zikir pada waktu bangun-bangunnya di malam hari. Allati yanamu ba'daha, yang kemudian pun kadang ia tidur kembali. Ada yang tidur, bangun, habis bangun beramal tidur lagi, itu yang kebanyakan. Ada juga orang yang malamnya tidur, habis bangun tidak ada tidur lagi. Ada juga orang yang tidak tidur sama sekali di malam harinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia ambil tidurnya waktu qailula, misalnya jam 10 sampai jam 11, kemudian ambil lagi antara jam 2 dengan jam 3, malamnya dia tidak tidur. Ada juga orang yang tak tidur semalaman, tapi bukan dengan ibadah, bukan dengan zikrullah, macamnya zikir juga. Dikira zikir, rupanya bukan zikir. Apa namanya tuh? Kena musik semalaman. Ada istilah kalau orang yang kena musik, macamnya zikir juga. Tidak ada tidak. Na'udzubillah min dzalik. Maka jadilah, kata Nabi itu mengajarkan paling baik untuk umatnya. Aku bangun tapi aku tidur, kata Nabi. Aku puasa tapi aku makan, aku ada bukanya. Aku ada bini. Mana lebih hebat kamu daripada aku? Ada sahabat bilang, ya Rasulullah, aku tak mau kawin-kawin. Ya Rasulullah, aku akan puasa setiap hari. Ya Rasulullah, aku tidak akan tidur lagi demi beribadah kepada Allah. Jangan, kata Nabi, sedang-sedang saja. Aku ku Nabi, tapi aku ada tidur, bangun, ada puasa, ada buka. Aku juga punya bini, aku juga ada istirahat. Itu Nabi mengajarkan kita sebagai umat, sebagai hamba-hamba Allah. Kita tentu berkiprahlah secara apa yang semestinya, secara wajar. Namun jangan lupakan tujuan utama kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ini diajarkan Nabi. 24 jam itu diajarkan Nabi semua. Makanya siapa yang mengamalkan, kata Imam Nawawi, masuk dalam kategori firman Allah, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Kaum laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan kaum wanita yang banyak berzikir kepada Allah, yang Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Asal ngamalkan zikir-zikir dan doa-doa dari Nabi. Sebab Nabi ngajarkan semua. Doa bangun tidur, doa bergerak, doa masuk WC, doa keluar WC, doa mau makan, doa mau keluar rumah, doa mulai bekerja, semua diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita resapi, berarti kita tidak pernah lepas daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Thumma ma ba'da istiqadati fi lailil lati yanam ba'daha wa billahi taufiq. Allah juga yang memberikan taufik. Taufik ini lebih tinggi nilainya daripada hidayah. Tapi tidak bisa ada taufik kalau tidak bisa hidayah. Ada tak yang nama taufik ini?
Kalau ketemu nih bagusnya nih lakinya nama Taufik, bininya nama Hidayah. Nah, dapat petunjuk Allah, geraknya itu Taufik namanya. Allah bangunkan kita ke masjid itu Hidayah, ngaji subuh nih Hidayah. Tapi badan kita tidak bergerak, tidak dimudahkan Allah. Maka Taufik inilah yang memudahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Babu ma yaqulu idza istayqadha min manamihi, apa yang dibaca oleh seseorang ketika ia bangun dari tidurnya. Banyak doa-doa yang diajarkan Nabi untuk bangun tidur. Kalau dapat amalkan, semuanya itu dapat diamalkan atau kita pilih-pilih, tapi jangan ada yang ditinggal. Maksudnya ini variasi. Bangun tidur hari ini doanya ini, bangun tidur besok doanya ini kalau dapat. Jangan itu terus, karena Nabi ngajarkannya banyak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu satu. Ada lagi nanti yang lain. Nah, ini kita lihat di sini. Artinya apa yang datang dari Nabi, fa'amalu mastata'tum, lakukan semampu kalian. Artinya kita upayakan tetap kita baca, kita pilih, yang penting dia dari Nabi SAW. Sekali-sekali ada variasinya supaya kita tetap mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, guru kita Maulana Syekh Muhammad Al-Rabbani Qaddasallahu sirrah mengajarkan setiap hari dari mulai bangun tidur niatkan, ya Allah tolonglah aku untuk mengamalkan semua sunnah-sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita upayakan, andai kita terlupa sekalipun, maka kita dicatat orang yang betul-betul berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawaina fi sahihai imamil muhaddithin, kami riwayatkan dari dua kitab sahih, dua imam muhaddithin, yakni al-imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah An-Najfi Al-Bukhari, Imam Bukhari radhiyallahu anhu, wal imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Ash-Kushairi radhiyallahu anhuma. Ini dua tokoh utama. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini disepakati oleh ulama ahli sunnah, kalau ingin meninjau satu kitab yang diyakini keabsahannya, kesahihannya, kebenarannya, maka Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim adalah sesahih-sahih kitab ba'dal Qur'anil Karim, setelah Al-Qur'anil Karim. Sedangkan Al-Quran tidak ada diragukan sedikit pun. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdurrahman bin Sakhar, moga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Syaitan itu membelenggu, mengikat pada tengkuk qafiyah ra's, tengkuk kepala anak Adam atau di antara kalian, idza huwa nama, ketika kita tidur, thalatha uqadin, 3 ikatan. Di tengkuk kita ni diikatnya dengan 3 ikatan. Yadribu ala kulli uqdatin makanaha, syaitan akan menepuk ke setiap ikatan itu di tempatnya sambil mengatakan, alaika lailun tawil, malam masih panjang lagi, perkut tidurlah. Ada belainya kita, panjang malam kau tidur, perkut. Tidurlah dengan nyenyak, tidurlah dengan lelap. Mantap, buatnya kita akan
tak terbangun. Jadi kalaupun nanti terbangun tapi tidak mau bangun, kalau memang tak dapat kita melepaskan ikatannya. Fa in istayqadha, jika seseorang bangun, setelah bangun syaratnya wa dzakarallaha ta'ala, lalu ia menyebut nama Allah. Itulah alhamdulillah, bangun tidur, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. In hallat 'uqdah, lepas satu ikatan, lepas, lalu bangun. Fa in tawadda'a, kalau dia bangun lalu berwudu, in hallat 'uqdah, terlepas lagi satu ikatan. Sebab ada bangun termenung, tak pula berwudu, bangun termenung. Yang parahnya lagi bukan berzikir, bukan bersalawat, bukan istighfar, HP diambil. Film malam tadi belum habis sudah aku nonton. Kalau dia berwudu, dibawanya berwudu, in hallat 'uqdah, terlepas lagi satu ikatan yang lain. Fa in shallah, lalu jika ia salatlah dia, in hallat 'uqdatun uqaduhu kulluha, terlepaslah seluruh ikatan-ikatan itu semuanya. Kalau bawa salat baru lepas semuanya. Selagi belum salat, duduklah pegang HP. Tiba-tiba jam 5 sudah lewat, tahajud kita buatnya. Pandai syaitan dah. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau kita bawa salat, baru terlepas semua ikatan-ikatan tersebut. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, kalau sudah salat dengan khusyuk, berdoa, maka dia bangun itu, waktu jaganya itu apakah masih jam sahur atau jam tahajud ataukah sudah memasuki waktu subuh, nasyitan, dalam keadaan bersemangat, thayyiban nafsi, jiwanya pun enak tenang. Apa paling bangunkan bini, dek bangun dek, buatkan kopi ya bang. Buat kopi, sudah bertahajud, sudah berdoa, ada pula kopi susu. Alhamdulillah, dek, nikmat. Tak ada kenikmatan yang sesungguhnya. Itu dirasakan, lepas segala yang namanya galau, yang namanya stres, yang namanya gundah gulana. Karena Allah tolong dia melepaskan masalah-masalahnya, karena dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa, kalau dia tidak ada, kalaupun bangun tapi tidak baca zikir, tidak pula berwudu, tidak pula dia salat, asbaha khabithan nafsi, dia bangun dalam keadaan kaslana, malas, tak ada semangat hidup, stres. Pas pula nanti bini macam-macam, anak macam-macam, tambah jadilah. Tapi kalau dia bangun, dia bawa tahajud, dia berdoa, dia yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, permasalahan-permasalahan akan ringan dirasa dan akan Allah tolong melepaskannya. Karena permasalahan ini, kata Imam Syafi'i, akan berlalu. Jangan takut, walaupun kita akan hadapi dengan kesusahan, tapi dia akan berlalu. Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u, biarkan hari-hari berlalu yang akan melepaskan segala persoalanmu. Watib nafsan idza hakamal qada'u, obati hatimu terhadap setiap takdir yang Allah berikan kepadamu, dengan ikhlas, dengan ridha, dengan berdoa kepada Allah, dengan menggantungkan harapan kepada Allah. Obati hati kita sendiri nih dengan itu. Ini tidak dapat kita ngobati hati kita tuh. Timbullah stres, timbullah galau, timbullah tidak ada semangat hidup. Kita memang diperintahkan untuk watib nafsan. Kita dewek yang mesti ngobati kita. Tak bisa kita ngarap orang lain. Kita yang harus punya obat tu ada dalam diri kita sendiri.
idza hakamal qada'u, itu dengan ridha, dengan ikhlas, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita, kalau kita tidak ada berdoa, kalau kita tidak berwudu, kalau kita tidak solat, nanti bangun dalam keadaan khabithan nafsi kaslan, dalam keadaan kondisi jiwa yang jelek, pikiran kacau bahasa kitanya, kaslan lagi, tidak ada semangat, malas, semangat tak ada lagi, ya. Na'udzubillah. Hadza lafzu riwayat al-Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Wa riwayat Muslim, ada juga riwayat Imam Muslim bima'nahu, semakna dengannya. Kita disuruh bangun tidur itu buka mata, ingat dengan Allah, zikir dengan Allah, lalu berwudu, lalu solat. Itu yang lengkap. Tapi dalam hadis yang lain, sekurang-kurangnya nian kita tuh berzikir, istighfar kepada Allah. Man ta'arra min naumihi, siapa yang terjaga dari tidurnya, faqala, lalu dia berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, rabbighfirli, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, rabbighfirli, ampunkan aku ya Allah, ghufirat dzunubuhu, diampunkan dosa-dosanya, wa idza da'a, kalau dia berdoa, ustujiba lahu, dikabulkan Allah doanya. Istighfar, berdoa. Wa in shalla, kalau dia salat, qubilat salatuhu, pasti diterima Allah salatnya, itu sempurna. Tapi kalau kita bangun, kita ucapkan yang diajarkan Nabi tadi, kita minta ampun kepada Allah, kita berdoa, niscaya dikabulkan Allah doa kita. Ini tapi khusus untuk yang terbangun. Beda dengan bangun dengan yang terbangun. Terbangun tuh sebelumnya belum pada waktunya, itu ya. Terjaga. Baca doa tadi. Kalau yang pas bangun niat, ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mohon maaf agak terlewat waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.